warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Damayanti Suhara dari kelompok 7 Psikologi Pendidikan bersama rekan saya Salman Hairi Faras, Yuli Siti Solihah, Muhammad Hairi Julfikar, Putri Erika akan sedikit menjelaskan tentang tes kecerdasan menurut Howard Gardner. Sekarang yang pertama saya akan menjelaskan definisi kecerdasan menjemput menurut Howard Gardner. Howard Gardner sendiri merupakan seorang ahli pendidikan dari Harvard University. Gardner menentang ataupun membuat paradigma berpendapat bahwa tidak ada manusia yang terlahir tidak cerdas. Hal ini bertentangan dengan teori dikotomi cerdas dan tidak cerdas. Kemudian Gardner juga menentang anggapan cerdas dari sisi IQ atau intelligence quotient. Menurutnya hanya ada 3 acuan dari kecerdasan IQ, yaitu logika matematik, linguistik, dan juga spasial. Selanjutnya, Howard Gardner memunculkan istilah baru yaitu multiple intelligence atau kecerdasan menjemuk. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi suatu teori penelitian melalui penelitian yang rumit melibatkan antropologi, psikologi kognitif, psikologi perkembangan, psikometri, studi biografi, fisiologi hewan, dan juga neurotonomi. Kecerdasan menurut paradigma multiple intelligence atau kecerdasan menjemuk yang dicetuskan oleh Gardner pada tahun 1993 dapat mempunyai 3 komponen utama. Yang pertama merupakan kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Yang kedua adalah kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru untuk diselesaikan. Yang ketiga adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang menawarkan jasa akan menimbulkan suatu penghargaan dalam budaya seseorang. Kecerdasan linguistik yaitu kemampuan dalam mengemukakan kata-kata secara efektif, pandai berbicara, gemar bercerita, dan dengan tekun mendengarkan cerita atau membaca merupakan tanda anak yang memiliki kecerdasan linguistik yang menonjol. Pola asuh sangat berpengaruh dalam kecerdasan linguistik ini. Ketika anak selalu dikritik saat mengemukakan pendapatnya, maka ia akan kehilangan kemampuan dan keterampilannya dalam mengungkapkan ide dan perasaannya. Kecerdasan logika matematika pada dasarnya melibatkan kemampuan untuk menciptakan rumus-rumus atau pola matematika dan menyelidiki sesuatu secara ilmiah. Kecerdasan ini juga disebut sebagai kecerdasan ilmiah karena berkaitan dengan berpikir atau berargumentasi secara deduktif dan induktif, berpikir dengan bilangan, dan kesadaran terhadap pola-pola abstrak. Anak yang memiliki kecerdasan ini akan membuktikan rasa penasarannya melalui pertanyaan dan aksi eksperimental. Kecerdasan visual spesial. Kecerdasan ini memungkinkan orang membayangkan bentuk geometri atau 3 dimensi dengan lebih mudah, karena ia mampu mengamati dunia secara spesial, secara akurat, dan mentransformasikan persepsi ini. Termasuk di dalamnya ialah kapasitas untuk memvisualisasi, menghadirkan visual dalam bentuk grafik atau ide spesial, dan untuk mengarahkan diri sendiri dalam ruangan secara tepat. Kecerdasan gerak tubuh. Di sini menjelaskan bahwa anak dengan kecerdasan gerak tubuh di atas rata-rata senang bergerak dan menyentuh. Mereka memiliki kontrol pada gerakan, keseimbangan, ketangkasan, dan keanggunan dalam bergerak, dan mengeksplorasi dunia dengan otot-ototnya. Yang selanjutnya ada kecerdasan musikal. Anak dengan kecerdasan musikal mudah mengenali dan mengingat nada-nada. Ia juga dapat mentransformasikan kata-kata menjadi lagu dan menciptakan berbagai permainan musik. Mereka pun pintar melantunkan bait lagu dengan baik dan benar, menggunakan kosakata musikal dan peka terhadap rime, ketukan, melodi, atau warna dalam sebuah potongan komposisi musik. Kecerdasan interpersonal, kemampuan untuk bisa memahami dan berkomunikasi dengan orang lain, serta mampu membentuk dan menjaga hubungan dan mengetahui berbagai peran
yang terdapat dalam suatu lingkungan sosial. Memiliki interaksi yang baik dengan orang lain, pintar menjalin hubungan sosial, serta mampu mengetahui dan menggunakan beragam cara saat berinteraksi adalah ciri-ciri kecerdasan interpersonal yang menonjol. Selanjutnya, kecerdasan intrapersonal. Kemampuan seseorang untuk memahami diri sendiri, mengetahui siapa dirinya, apa yang dapat dilakukan, apa yang ingin ia lakukan, bagaimana reaksi diri terhadap suatu situasi, dan memahami situasi seperti apa sebaiknya ia hindari, serta mengarahkan dan mengintrospeksi diri. Yang terakhir, ada kecerdasan naturalis. Anak dengan kecerdasan naturalis yang tinggi pada usia dini telah memiliki daya tarik yang besar terhadap lingkungan, termasuk pada binatang. Di usia yang lebih besar, anak-anak tersebut sangat berminat pada biologi, botani, ilmu hewan, geologi, meteorologi, paleontologi, atau astronomi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Country roads, take me home.